Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pandu. Oke sahabat Pandu, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang outbound facilitator. Ya, dia sudah menekuni kegiatan outbound sudah sangat lama, lebih dari 10 tahun. Nanti kita coba bincang-bincang dengan dia. Dan dia juga seorang penulis buku tentang outbound. Beliau sudah menunggu di sana. Yuk kita samperin. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Mari kita ke sana. Oke, sahabat Pandu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Pagi. Oke, teman-teman, saat sekarang ini kita berada di alam, ya. Saat ini kita berada di alam. Kebetulan pembicara kita, narasumber ini jagonya alam bebas. Jagonya alam bebas. Mungkin sebagian teman-teman sudah kenal. Saya coba review sedikit. Beliau ini sering diminta untuk mengisi materi-materi soft skill, ya Mas ya. Yes, betul. Terusnya juga dengan metode kombinasi antara ceramah, diskusi, dan smart game. Yes. Serta jago magic kan ya, smart magic. Sedikit, ya. Terusnya beberapa aktivitas yang masih dijalanin saat sekarang ini, beliau itu pendonor darah aktif. Aktif. Alhamdulillah saya juga. Terusnya juga menekuni hatha yoga, ya yoga ya. Betul. Terusnya juga hipnoterapi, hipnosis, baca, ya. Juga menekuni smart magic, ya smart magic. Jadi jago nih. Ya. Nah, beliau ini pemegang sertifikat, ya, fasilitator experiential learning untuk tingkat utama, ya, yang dikeluarkan oleh BNSP. Ya. Oke, beliau adalah Mas Agus Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Susilo JP. Ya. Panggilannya apa nih Mas? Agus. Oke Mas Agus. JP-nya apa Mas? Ya, JP itu ada panjangnya yaitu Joko Purnomo. Joko Purnomo. Jadi namanya saya sering bikin joke tuh, nama itu panjang karena dulu lahirnya di kereta. Tapi untuk brand saya biasanya pakai Agus Susilo. Joko Purnomonya saya singkat jadi Agus Susilo JP. Oke. Ya, Agus Purnomo JP, bukan Agus Jakarta. Susilo. Agus Susilo JP, bukan Jakarta Pusat. Ya. Ada yang bilang jarang pulang. Jarang pulang. Oke Mas Agus, bisa ceritain nggak mengenai profesi Mas Agus? Yes. Oke, jadi sebetulnya profesi ini di akhir-akhir ini sudah mulai banyak sekali. Oke. Dulu boleh dikatakan namanya aja nggak dikenal. Ya, kalau secara umum sebetulnya nama profesi kalau tadi kaitannya dengan BNSP itu adalah sebagai FASEL, yaitu adalah fasilitator experiential learning. Oh, fasilitator experiential betul. learning. Ya, cuman istilahnya itu banyak yang membuat istilah lainnya juga, misalnya sebagai fasilitator saja, atau sebagai fasilitator outbound. Misalnya sebetulnya mungkin masyarakat lebih familiar Mas, itu antara outbound dengan experiential learning itu lebih familiar, lebih outbound. Tapi untuk bagian edukasi saya sering pakai outbound dulu, nanti baru untuk pintu masuknya outbound, kemudian baru saya bawa ke experiential learning. Jadi profesi itu boleh dikatakan sebutannya itu, tetapi istilahnya ada istilah-istilah lain yang mungkin saya juga melakukannya. Tadi dikatakan itu saya sebagai juga seorang trainer juga. Betul. Trainer tentang pengembangan SDM khususnya materi-materi soft skill. Ada motivasi, komunikasi, leadership, pengembangan karakter dan sebagainya. Begitu Mas. Terus menekuni bidang ini udah berapa lama nih Mas? Ya, ini kalau Mas Henry tanya berapa lamanya, tapi ada asbabun nuzulnya. Mungkin teman-teman bisa tanya ke teman-teman fasilitator di Indonesia, itu hampir sebagian besar itu istilahnya itu kecemplung. Jadi nggak sadar gitu loh. Pokoknya diajak temen lah, kemudian ngikut lah, seperti itu. Jadi Mas Agus kecemplung nih? Iya, betul. Dan kecemplung pertama seriusnya sebetulnya juga di tempat ini. Di tempat ini? Iya, betul.
Saya tidak tahu apa-apa, kemudian disuruh megang proyek selama 2 tahun, dan satu trainingnya adalah 1 bulan di Pupertas ini. Nah, disitulah belajar dari lapangan langsung. Oh. Iya, bagaimana learning by doing ya, Mas? Learning by doing. Awalnya learning by doing, terus kemudian sambil berjalannya waktu, baca buku, sharing, ikut organisasi dan segala macam. Ya, akhirnya jadi pengalaman digabung tadi, Mas. Gitu. Itu 12 tahun ada tadi ya. Wah, 12 tahun ya. Betul. Terus kalau kita flashback ke belakang, Mas, ya kan? Kan Mas jadi kecemplung. Artinya dulu waktu kecil nggak punya cita-cita jadi ini ya? Enggak. Cita-citanya apa, Mas? Yes, kalau cita-cita awal pertama sebetulnya saya jadi dokter. Pengen jadi dokter. Dan saya sebetulnya kalau saya nggak berubah pilihan itu saya pasti diterima di Fakultas Kedokteran. Tetapi karena biaya, sehingga saya ngambil fakultas bukan di kedokteran. Tetapi sampai hari ini pun saya masih suka atau menekuni bidang-bidang yang kaitannya dengan masalah itu. Makanya medis, medis ataupun yang sifatnya helping atau membantu. Makanya saya juga sebetulnya sekarang sudah masuk jadi relawan juga, Mas. Relawan bencana. Relawan bencana ya, Mas. Jadi bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nanti terkait dengan profesi, saya lebih banyak di psikososialnya. Jadi membuat mereka itu senang lagi, gembira lagi, sedikit untuk melupakan bencana yang mereka merasakan dan sebagainya. Jadi kalau istilah umumnya profesi Mas Agus itu biar sahabat tandu, teman-teman itu bisa mengikuti apa tuh namanya? Ya. Secara umum sekarang kalau bicara fasilitator outbound, karena fasilitator itu ternyata banyak, Mas. Fasilitator orang terkenal fasilitasi itu mungkin di NGO, kemudian di masyarakat istilahnya yang perlu diajarin dan segala macam. Kalau fasilitator di outbound itu secara umum bahasanya adalah gini. Ada kegiatan outbound, ya. Kemudian mereka itu akan memimpin kegiatan outbound itu, ya. Kemudian mungkin teman-teman lebih mengenal game. Memimpin game dan awalnya begitu. Makanya tadi kan ada sertifikasi, ada yang istilahnya muda, madya, utama. Itu memang ada tingkatannya, Mas. Yang paling bawah itu adalah memimpin game sajalah, recreational aja lah, membuat mereka senang dan segala macam. Yang paling tinggi adalah sampai dengan membuat program outbound yang bagus. Seperti apa ini? Oh, perusahaannya begini, oh tujuannya begini. Nah, itulah dibikin program. Artinya fasilitator outbound itu dengan instruktur outbound sama nggak, Mas? Ya, itu sebetulnya kalau di lapangan itu terjadi memang terminologi itu macam-macam, Mas. Iya. Ada yang mengatakan fasilitator, ada yang mengatakan trainer, ada yang mengatakan instruktur. Bahkan ada istilah-istilah lain. Kalau di outbound itu saya tulis di dalam salah satu buku saya, ada istilahnya logistik technical support, ada yang namanya game master, ada juga itu, Mas. Ya, ada juga yang istilahnya itu memang hanya bisanya katakanlah untuk materi indoor saja kayak gitu. Itu juga bisa disebut fasilitas. Tapi kembali lagi di profesi saya ini masih banyak waktu, tenaga yang dipakai harusnya untuk edukasi, Mas. Karena masyarakat kan masih belum paham ya. Taunya adalah outbound. Outbound itu harusnya di luar. Udah gitu aja. Padahal enggak, Mas. Outbound itu ada 4, Mas. Ada 4. Educational, development, sama therapeutic. Dan outbound katanya di luar saja. Enggak, ini kan cuma metode. Di dalam kelas pun, di dalam ruangan pun bisa. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi, yang mengartikan outbound itu harus di luar ruangan. Iya. Jadi dia bisa di dalam ruangan. Bisa. Bahkan saya pernah mendapatkan satu klien, salah satu perusahaan minyak ya, perminyakan kayak gitu. Saya minta outbound tapi di kelas seharian. Bisa nggak? Bisa. Di kelas seharian? Iya, bisa. Begitu saya bilang bisa, malah dia kaget. Kaget. Loh, emang bisa? Lah bisa. Memang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan place, nggak ada hubungannya dengan tempat. Saya desain bagaimana kegiatannya dan segala macam. Tapi memang aura di luar itu lebih asik. Iya, lebih asik kayak gitu, Mas. Kayak sekarang ini kan. Iya. Wah, enak banget asik ini, seger kan. Ya. Betul. Teman-teman, bahwa outbound itu tidak selalu di dalam ruangan, balik lagi ya, tidak selalu dalam ruangan tapi bisa di luar ruangan. Tidak tergantung tempat, ya, tidak tergantung tempat. Mas, flashback lagi yang tadi. Jadi artinya waktu kecil itu memang belum punya cita-cita ini. Terusnya bidang apa yang Mas
saya kebetulan begitu selesai apa istilahnya lulus Ya. saya dari IPB itu langsung masuk di perusahaan yang bergerak di bidang ini. Jadi saya dari nol Iya. itu belajarnya di sebuah perusahaan namanya Bumi Aras kayak gitu. Saya belajar di situ mulai dari nol, saya nyantri istilahnya, nempel dengan bapak atau direktur utamanya dulu kayak gitu. Mulai dari nol. Di Bumi Aras. Bumi Aras itu yang saya lakukan. Habis itu kemudian saya mengembangkan sendiri, lebih banyak membaca, lebih banyak diskusi seperti ini ya, kemudian lebih banyak ngajar juga ya sampai dengan hari ini. Ya, teman-teman, sahabat Pandu, kakak kita ini, mas kita ini penulis buku juga loh. Ya. Jadi kalau saya pernah lihat itu bukunya itu banyak banget ya. Mungkin lebih dari 5 sekitar 9-10 buku ya. Betul. Ya, Mas. Ya. Jadi apa namanya itu juga bagian dari belajar. Oke. Ada 9 buku yang sekarang sudah saya tulis dan terbitkan. Kemudian selama pandemi ini saya bisa menyelesaikan 3 buku. Wow. Ya, 3 buku, makasih. Dan apa namanya yang pertama mau saya terbitkan. Tapi yang menarik itu adalah apa ya istilahnya buku pertama sebetulnya Buku yang pertama. mengangkat itu, walaupun itu nggak sengaja gitu. Buku pertama kebetulan saya kasih judul Outbound itu menyesatkan. Outbound itu menyesatkan. Ya, dan itu membuat heboh dunia persilatan outbound itu. Gitu. Alhamdulillah bukunya habis. Oke, Dan ini mau saya cetak ulang, nunggu waktu saja. Untuk profesi sebagai fasilitator ini Ya. biar sahabat Pandu tahu ya. Bisa maaf nih Mas ya, bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga nggak Mas? Yes, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih Mas. Ya, sekarang ini malah justru katakanlah kalau kita bicara pandemi, kalau pandemi kan kena semua ya. Ya. Itu malah justru pasar ke depan itu besar sekali. Oh, Karena, pasar ke depan iya, besar. karena satu, itu dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Pasti. Perusahaan itu banyak kan, ada perusahaan yang istilahnya itu dari pemerintah, kemudian dari swasta. Kayak gitu. Jadi sebelum pandemi aja Mas, itu kalau ngelihat seluruh Indonesia Sabtu Minggu itu pasti tempat-tempat wisata itu penuh. Oh iya Ya kan, dan di antara itu pasti ada kegiatan-kegiatan outbound. Outbound itu ada. Saya ngelihat, saya punya teman dari Aceh sampai dengan Sulawesi. Itu semuanya kegiatannya itu banyak. Jadi satu, kalau bicara mengenai masalah apakah bisa memenuhi ya istilahnya itu kebutuhan kita, insya Allah bisa. Memang ada syaratnya. Semuanya syaratnya harus kompeten. Oke. Jadi sekalian nih kita Ya. tanya syaratnya ya untuk Ya. menjadi fasilitator gimana Ya, Mas? iya, Pertama kompeten. Iya, harus kompeten. Kompeten itu harus ada 3 kan. Kompeten di dalam knowledge-nya, Oke. jadi harus banyak membaca, diskusi segala macam. Oke. Kompeten dalam skill-nya, Oke. jadi harus melakukannya, Kompeten skill. turun ya. Oke. Kemudian yang terakhir ini sebetulnya sebagai fondasi Mas. Kompeten di dalam sikap. Nah, kalau Kompeten. dipandu, ya kan, itu diajarkan itu yang namanya dasar dharma dan segala macam. Iya. Nah, ini apapun jenis profesinya, kalau sikap kita itu benar, Iya. apapun jenis profesinya, insya Allah kita bisa tumbuh. Amin amin. Ya. Artinya 5-10 tahun atau bahkan Ya, lebih lebih. masih bisa, Sangat bisa. masih dibutuhkan ya Mas. Sangat dibutuhkan karena ini sebetulnya terkait dengan dunia pendidikan, pengajaran dan sebagainya. Mau masuk ke kampus bisa, mau masuk ke sekolah bisa, mau masuk ke istilahnya company bisa. Iya iya. Itu semuanya membutuhkan karena ini kan jasa pendidikan di mana tugas kita sebetulnya kalau bicara lebih apa ya Mas ya, lebih ke arah nasionalisme lah boleh dikatakan kayak gitu, sangat bisa membantu. Dan ada sertifikatnya Ada ya. sertifikatnya sekarang sudah, jadi sudah diakui oleh pemerintah. Sahabat Tandu ya. Jadi kita sering bermain kegiatan di alam bebas ya, tapi kita hanya bermain ya, tidak menekuni Yes. ya, tidak menekuni. Nah, Mas Agus ini menekuni, akhirnya bisa memenuhi untuk kebutuhan keluarga. Ya. Bahkan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang ke depan tetap dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Iya, betul. Oke. Mas Agus, selama ini apa sih hambatannya Mas? Sebetulnya kalau hambatan dibandingkan di awal ya nggak terlalu ya. Nomor satu sebetulnya masalah
bagaimana profesi ini dipahami sama masyarakat. Ya, karena apa ya istilahnya itu, masyarakat itu taunya sepotong. Oh, outbound itu ya mimpin game, outbound itu di luar. Itu yang hambatan pertama, edukasi yang pertama. Yang kedua, hambatan di dalam sendiri, teman-teman sendiri, walaupun sekarang sudah ada organisasi-organisasi yang membuat mengeluarkan sertifikasi, maksudnya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga BNSP seperti itu. Nah, ini adalah kalau saya bilang begini, unsur utamanya seorang fasilitator itu adalah belajar ya teman-teman. Ya, kadang-kadang ya teman-teman itu misalnya kita itu kan literasinya rendah, Mas. Betul. Ya, sehingga apa? Harus banyak baca buku, harus banyak nulis, harus banyak diskusi. Jadi modal itu yang mungkin harus saya dorong terus, Mas. Ya. Ayo teman-teman fasilitator, udah pinter main gamenya, udah pinter istilahnya itu memberikan materi dan segala macam, akan lebih bagus kalau kita terus belajar, terus membaca, syukur-syukur bisa menulis. Jangan sampai kekurangan literasi ya, Mas. Iya, betul. Sekali. Terus pencapaian apa, Mas? Tadi hambatan, sekarang pencapaian apa yang udah Mas Agus selama 12 tahun lebih sampai sekarang ini yang sudah pernah yang diraih? Ya, oke. Yang pertama, teman-teman fasilitator mungkin pernah merasakan bahwa kita bisa bertemu dengan siapa saja, baik pejabat tinggi ataupun yang paling bawah. Dan kita bisa ketemu, memberikan suasana yang senang, gembira. Itu itu boleh dikatakan lebih happy dari terus ya. Lebih dari uang tuh, Mas. Bisa membuat orang dari sedih misalnya, kalau saya pakai bahasa anak muda itu, bisa ngerubah dari orang yang sifatnya galau menjadi move on. Dari galau menjadi move on. Ya, itu bisa menyenangkan sekali. Kemudian bisa memberikan semangat orang yang misalnya katakanlah mempunyai harapan yang kira-kira kurang kayak gitu, begitu ketemu kita akhirnya bisa semangat dan sebagainya. Seperti itu yang capaian yang boleh dikatakan ini. Kalau kaitannya dengan finansial dan segala macam itu ngikut, Mas. Ikut ya, Mas. Itu ngikut. Semakin kita kompeten, insya Allah deh kita bisa dipercaya. Jadi kalau yang kurang, yang nggak move on sampai sekarang, ikut outbound. Ya itu bagus, Mas. Yang nggak move on, ikut outbound. Betul, salah satunya ya. Oke, betul. Mas bisa nggak kasih motivasi, Mas? Kasih motivasi, karena sahabat Pandu sering bermain di alam bebas, ya. Generasi muda sering bermain di alam bebas, tapi hanya bermain. Ya. Mereka tidak menciptakan sesuatu yang produktif, ya, produktif, tapi hanya mengisi kesibukan. Bisa kasih motivasi, Mas? Oke. Saya sebetulnya tunggu ini, Mas. Saya ketemu dengan Mas Henry yang alhamdulillah Pandu. Alhamdulillah. Padahal dunia Pandu itu paling dekat dengan outbound. Saya katakan seperti itu kenapa? Karena apa? Bapak dalam tanda kutip, Bapak outbound itu adalah sama Lord Bowden Powell. Itu semuanya diakui, baru nanti turun ke yang lain-lainnya. Jadi yang pertama, teman-teman Pandu, ya kan, tolong mulai mengembangkan dunia. Berpikir terbuka. Pramuka itu luar biasa, Pandu itu luar biasa. Cuman jangan sampai hanya istilahnya itu bangga dengan masa lalu. Ya, dikembangkan, dan itu kalau dikembangkan dengan teman-teman di outbound itu paling gampang sekali dan paling mudah sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingat istilahnya sebuah ungkapan, kalau kita pengen makmur dalam waktu 1 tahun maka tanamlah padi. Kalau kita pengen makmur dalam waktu 10 tahun maka tanamlah mangga. Kalau pengen makmur dalam waktu 100 tahun maka tanamlah orang. Menanam itu adalah upaya proses, tidak given. Jadi teman-teman Pandu, menanam itu artinya satu adalah berpikir terbuka. Berpikir terbuka salah satu caranya adalah literasi, membaca, menulis, berdiskusi, mengambil keputusan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan dipupuk. Dipupuk itu apa? Ikutilah training, ikutilah kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya supaya wawasan bisa menjadi luas sekali. Ya, setelah itu kita berharap apapun yang kita tanam mudah-mudahan buahnya manis. Amin. Dan yang kedua, buah itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Yakinlah dengan buah yang dinikmati oleh siapa saja, itu juga menjadi bagian dari ibadah kita. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau kita niatkan sungguh-sungguh di profesi apapun, terutama di bidang outbound, katakanlah kemudian kaitannya dengan Pandu tadi, bismillah, yakin,
mudah-mudahan apa yang dilakukan itu berkah dan membawa manfaat untuk orang banyak. Nah, itu. Makasih Mas. Sama-sama. Oke. Sukses terus untuk Pandu, Mas. Sukses Pandu. Yes. Oke. Kakak-kakak, adik-adik, rekan-rekan, sahabat semua, sahabat Pandu. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Agus ya. Semoga apa yang dibicarakan sangat singkat ini Ya. bisa bermanfaat, bisa berfaedah. Jadi mulai sekarang mari kita menanam. Yes. Menanam bukan menanam padi, bukan hanya menanam padi, bukan hanya menanam buah, Ya. tetapi menanam manusia. Yes. Menanam karakter manusia agar menjadi manusia yang seutuhnya. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Sama-sama, Agus. Mas Henry. Semoga Mas Agus selalu sukses, Amin. selalu amin. berkah, Amin. Amin. dan ilmunya dapat selalu bermanfaat bagi orang banyak. Amin. 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 Ya. Matur nuwun. Ya. Salam Pandu Mas. Salam Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.